Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 18 akan menjelaskan tentang expert system certainty factor. Nah, anggota-anggota kelompoknya ialah dengan saya sendiri, Taufikur Rahman dengan NPM 2235101100. Saya Tommy Dusaputra dengan NPM 2235103115. Saya Wahyu Ramadan S 2235 10681. Expert system. Expert adalah seorang pakar atau ahli. Human expert adalah seorang individu yang memiliki kemampuan pemahaman yang superior dari suatu masalah. Sistem pakar atau expert system adalah sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer, agar komputer dapat menyelesaikan masalah seperti yang dilakukan oleh para ahli. Sistem pakar yang baik dirancang agar dapat menyelesaikan suatu permasalahan tertentu dengan meniru kerja dari para ahli. Nah, kelebihan dan kekurangannya ialah kelebihannya memungkinkan pengguna non-ahli mendapatkan solusi dari bidang yang memerlukan keahlian tinggi. Lalu konsistensi dalam pengambilan keputusan, efisiensi waktu dan biaya dapat digunakan untuk pelatihan. Sedangkan pada kekurangannya ialah terbatas pada domain pengetahuan tertentu, kesulitan menangani ketidakpastian, biaya pengembangan tinggi, tidak mengganti kreativitas manusia, ketergantungan pada pengetahuan ahli. Nah, pengetahuan dasar tentang certainty factor. Shortlife Buchanan memperkenalkan certainty factor atau CF dalam pembuatan MYCIN pada tahun 1975 untuk mengatasi pemikiran ketidakpastian seorang ahli atau pakar. Certainty factor merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk mengatasi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Certainty factor dapat terjadi dengan berbagai kondisi. Konsep certainty factor sering dikenal dengan adanya belief and disbelief. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tommy. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari certainty factor. Seorang pakar seringkali melakukan analisis informasi dengan menggunakan ungkapan seperti mungkin, kemungkinan besar, dan hampir pasti. Nah, tipe-tipe certainty factor untuk berbagai macam istilah ketidakpastian yaitu ada pasti tidak dengan CF akhir -1, kemudian hampir pasti tidak dengan CF akhir -0,8 sampai ke certainty term pasti dengan CF akhir yaitu 1. Selanjutnya itu penjelasan landasan teori. Formula dasar digunakan apabila belum ada nilai certainty factor untuk setiap gejala yang menyebabkan penyakit. Kemudian kombinasi certainty factor yang digunakan untuk mendiagnosa penyakit dengan rumus sebagai berikut. Rumus pertama yaitu CF gejala dengan rumus CF pakar atau H dikali dengan CF user atau E. Kemudian CF combine yaitu CF all ditambah CF gejala dikali dengan 1 dikurang CF all. Kemudian CF persentase dengan rumus yaitu CF combine dikali dengan 100%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Wahyu. Jadi saya akan menjelaskan tentang contoh kasusnya, yaitu dengan ada tabel gejala, CF pakar, user, dan juga CF gejala. Itu ada nyeri pada persendian, sendi terasa kaku, timbul bunyi, klik atau retakan ketika sendi ditekuk, sendi kehilangan sifat fleksibilitasnya, sendi terasa lebih lunak saat diberikan tekanan, munculnya taji tulang di sekitar sendi, pembengkakan di sekitar sendi, otot di sekitar sendi yang melemah. Itu ada beberapa angkanya, tidak perlu saya sebutkan. Nah, di sini ada perhitungan dengan yang dilakukan secara berturut-turut dengan 5 iterasi, yaitu CF pertama 0,8, gabungkan dengan CF kedua menggunakan rumus CF combine yang sebelumnya telah dijelaskan oleh Tommy Dwi Saputra, yaitu menghasilkan 0,96. Hingga dengan CF kelima yaitu mendapatkan 0,9974 hasilnya. Nah, di sini cara menghitung CF presentasinya dengan CF presentasi sama dengan CF combine kali 100%. Tadi kita telah mendapatkan CF combine-nya sebesar 0,9974 yang dikali dengan 100 sehingga mendapatkan 99%,74%. Kesimpulan diagnosanya, tingkat keyakinan sistem terhadap diagnosis osteoartritis adalah 99,74%. Interpretasinya berdasarkan hasil diagnosa, pasien mengalami gejala berat osteoartritis sehingga disarankan untuk segera berkonsultasi dengan dokter spesialisnya. Nah, di sini ada dokumentasi dari codingan yang telah kami buat, yaitu
kelas ekspornya sebagai algoritmanya di sini sebagai untuk output dan input, dan juga di sini ada outputnya hasil yang telah kami jalankan, yaitu mendapatkan tingkat keyakinan 99,62% karena ada beberapa yang yes dan juga no. Baik, sekian dari presentasi kami kelompok 18. Jika ada lebih dan kurang, kami tutup. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.